Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pelajaran 4. Hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Pada pelajaran ini ada dua hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, penyebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Taif. Dan yang kedua, bagaimana kita meneladani sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Taif. Kita sudah mempelajari penyebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Taif. Antara lain, 1. Tekanan kaum Quraisy. 2. Wafatnya Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wafatnya Ummul Mukminin Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada tahun ini disebut tahun Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Kita juga telah membaca subbab meneladani sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat hijrah ke Taif. Penghinaan dan penganiayaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin oleh orang-orang kafir Quraisy sudah melampaui batas. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kota Mekah bukan lagi kota yang aman untuk tinggal, apalagi untuk berdakwah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merencanakan berdakwah keluar kota Mekah dengan tujuan antara lain memperluas dakwah ajaran Islam, menghilangkan kesedihan setelah ditinggal wafat oleh Khadijah dan Abu Thalib, menemukan tempat yang lebih aman untuk dijadikan pusat dakwah Islam. Ada sebuah kisah menarik bagaimana ketabahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat hijrah ke Taif. Begini kisahnya. Berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani Zaid bin Harisah menuju Taif secara diam-diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir apabila keberangkatannya ke Taif diketahui kaum kafir Quraisy, niscaya mereka akan menghalangi perjalanannya. Tiba di Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menemui para pemimpin. Kepada mereka beliau menceritakan ajaran agama Islam, mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun mereka menolaknya dengan hinaan yang sangat menyakitkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak putus asa. Beliau berdakwah di Taif selama 10 hari, namun tidak seorang pun penduduk Taif yang menerima dakwahnya. Sebaliknya, mereka malah mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil melempari batu. Akibatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menderita luka-luka di badan dan kakinya. Mereka terus mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau terpaksa mencari perlindungan di sebuah kebun anggur. Kebun anggur itu milik Utbah dan Syaibah. Keduanya adalah putra Rabi'ah. Setelah penduduk Taif tidak lagi mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditemani Zaid beristirahat dan berteduh di kebun anggur itu. Pemilik kebun anggur melihat dan mengetahui ada 2 orang asing sedang beristirahat. Ia menyuruh tukang kebunnya, seorang Nasrani bernama Addas, untuk membawakan setangkai anggur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima anggur tersebut, beliau mengucapkan Alhamdulillah, dan sebelum makan beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar ucapan itu, tukang kebun merasa heran karena penduduk Taif belum pernah ada yang mengucapkan kata-kata itu. Tukang kebun berkata, "Tuan bukan penduduk Taif. Kata-kata Tuan tadi tidak pernah diucapkan oleh penduduk sini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin bahwa tukang kebun pun bukan penduduk asli. Beliau menanyakan negeri asal dan agama
tukang kebun tersebut. Tukang kebun menjelaskan, saya seorang Nasrani, berasal dari daerah Ninawa. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu dari negeri seseorang yang salih bernama Nabi Yunus alaihi salam? Tukang kebun merasa heran. Kemudian ia bertanya lagi, bagaimana Tuan bisa mengenal Nabi Yunus alaihi salam? Rasulullah SAW menjelaskan, Yunus adalah saudaraku. Ia seorang nabi dan aku pun seorang nabi. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat-ayat Al-Quran yang berisi kisah Nabi Yunus alaihi salam. Tukang kebun sangat terharu mendengar ayat-ayat yang dibaca Rasulullah SAW. Isinya sama dengan apa yang telah dipelajari dari kitab-kitab terdahulu. Tukang kebun pun yakin bahwa orang yang ada di hadapannya itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ragu, tukang kebun yang bernama Adas berislam di hadapan Rasulullah SAW dan mengakui kenabiannya. Setelah keluar dari persembunyiannya, Rasulullah dan Zaid menuju pulang ke Mekah dengan hati yang sangat sedih. Rasulullah ikhlas meskipun dakwah Rasulullah gagal di Taif. Tidak hanya ikhlas, Rasulullah SAW juga mendoakan penduduk Taif agar kelak mereka atau keturunan mereka sadar dan mengikuti ajaran agama Islam. Betapa sabar dan mulianya hati Rasulullah SAW. Beliau sangat pemaaf dan sayang kepada umatnya. Seandainya beliau berdoa dan mengizinkan Jibril untuk membalas perlakuan penduduk Taif, niscaya mereka binasa seperti kaum Ad dan Samud di zaman dahulu, akibat kelakuan mereka menghina nabi-nabi yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Hud alaihi salam dan Nabi Salih alaihi salam. Namun dengan ikhlas Rasulullah SAW mendoakan penduduk Taif agar kelak mereka atau keturunan mereka akan sadar dan mengikuti ajaran agama Islam. Demikianlah pelajaran 4 kita pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW tetap sabar dan ikhlas, kemudian mendoakan mereka. Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.